Adik-adik semua, selamat bertemu kembali di video berikut ini. Semoga kalian dapat menghadapi ujian SIMAK UI di tahun ini dalam keadaan sukses dan dapat diterima di UI. Oke, terima kasih. Nomor 31. Sebuah sistem terdiri dari balok bermassa M1, terdiri dari balok bermassa M1 yang dihubungkan dengan seutas tali ke balok bermassa M2 melalui katrol bermassa M seperti pada gambar. Nah, ini balok M1, katrol, balok M2 seperti pada gambar. Koefisien gesek antara permukaan balok M1 dan permukaan meja adalah K. Nah, koefisien gesek boleh kita lambangkan sebagai mu ya. Antara permukaan benda satu berarti mu1 ya. Mu1 katanya sama dengan K. Ya, koefisien gesek. Sistem bergerak tanpa slip. Nah, hati-hati adik-adik ya. Kalau ada kata tanpa slip ya. Tanpa slip sama artinya tidak tergelincir. Ya, katrolnya tidak tergelincir terhadap tali. Jadi dengan kata lain berarti katrolnya berputar ya. Katrolnya berputar. Katrol berputar. Tidak tergelincir ya. Katrol berputar. Nah, itu ya. Nah, baik. Tentu kalau katrol berputar, pasti dia memiliki energi rotasi ya. Baik. Kita baca berikutnya. Massa tali dapat diabaikan dan katrol berbentuk cincin homogen. Nah, cincin homogen berarti momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Berarti mr kuadrat. Mr kuadrat. Dari keadaan diam, artinya apa? Kalau dari keadaan diam berarti kecepatan mula-mula V0 sama dengan 0. Baik. Maka energi katrol bermassa M setelah bergerak selama T sekon. Ya, berarti yang ditanyakan adalah energi katrol. Jadi Bapak sudah katakan bahwa katrol itu adalah berrotasi. Berarti energi yang dimiliki katrol adalah energi rotasi. Baiklah adik-adik, di sini kita akan melihat dua hukum ya, atau dua konsep. Pertama hukum Newton kedua dan torsi atau momen gaya. Untuk balok M1 dan M2 tentu kita gunakan hukum Newton kedua. Baik, kita tinjau satu persatu dari hukum Newton kedua dulu ya. Kita tinjau pertama sekali tentu boleh M2 boleh M1 ya. Misalnya kalau kita tinjau M2 berarti M2 akan ditarik ke bawah oleh beratnya sendiri yang kita sebut namanya M2G ya, massa 2 dikali gravitasi. Sedangkan ke atas ada tegangan tali yang menahan, kita sebut sebagai T2 karena M-nya M2 boleh kita sebut sebagai T2. Nah, sudah jelas dari sini dia kalau benda 2 turun ke bawah maka sudah pasti benda 1 bergerak ke kanan. Nah, begitu ya, bergerak ke kanan. Maka dengan menggunakan konsep hukum Newton kedua yang menyatakan sigma F sama dengan M kali A ya, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F dimaksud adalah gaya yang besar dikurang yang lebih kecil. Berarti yang besar itu karena dia turun, tentu M2 dong ya. M2G ya, yang besar dikurang yang menahan ke atas apa? T2 ya. T2 sama dengan MA tadi ya, hukum kedua. M siapa? Tentu M2 kali percepatan A. Baik adik-adik. Maka dari sini dapat kita peroleh persamaan daripada T2-nya, yaitu M2G dikurangi dengan M2A. M2G dikurangi dengan M2A. Ini masih persamaan T2 saja yang sudah kita dapat sekarang. Lalu kita lanjutkan tetap dengan menggunakan hukum Newton kedua, tetapi yang kita tinjau adalah benda M1. Nah, benda M1 bergerak ke kanan karena apa? Karena ada tegangan tali yang menarik sebelah kanan. Tegangan apa? Tegangan T1 ya, benda M1 ya. Benda M1 ya. Oke, maka ditahan oleh tegangan gaya gesekan yang kita sebut namanya F1. Baik, dengan hukum Newton kedua juga akan kita ambil persamaan sebagai berikut ya. Persamaannya apa? Persamaannya sigma F sama dengan MA berarti gaya besar dikurang yang lebih kecil. Maka T1 dikurang gaya gesekan F1 akan sama dengan M1 dikali dengan A. Ya, lalu berikutnya dapat kita peroleh persamaan T1 di sini menjadi apa? T1 menjadi ya, T1 menjadi M1A
ditambah. Nah, gaya gesekannya pindah ruas ke kanan jadi plus. Apa rumus gaya gesekan adik-adik? Adalah koefisien gesek dikali dengan normal. Koefisien gesekannya berapa? K ya. Normal daripada benda satu tentu M1 kali G ya. M1 kali G. Itulah persamaan tegangan tali P1. Lalu berikutnya akan kita tinjau katrol ya. Katrol ini tentu kita menggunakan konsep daripada torsi atau momen gaya. Kenapa? Karena ada T2 yang menarik katrol ke bawah di sini ya. Dan ini ada yang menahan di sebelah kiri tentunya katrolnya. Berarti katrol lebih besar T2-nya, maka dia akan berputar searah putaran jarum jam. Maka dengan demikian torsi menyatakan bahwa sigma torsi, langkah ketiga ya, sigma torsi sama dengan sigma gaya dikali jari-jarinya atau lengannya, sama pula dengan momen inersia katrol dikali percepatan sudut alfa ya, dengan mengingat bahwa alfa tersebut adalah A atau percepatan linear dibagi jari-jari ya. Maka dengan demikian dapat kita tuliskan persamaan berikutnya, yaitu sigma FR maksudnya apa? Berarti yang besar T2 dikurangi yang kecil T1. Berarti T2 dikurang T1 ya. T2 dikurang T1 kali apa? Tentu kali R ya, kali R akan kita samakan dengan I kali alfa ya. I-nya apa tadi? I-nya adalah MR kuadrat. MR kuadrat ya. Ini biar seragam, kita bikin R kecil aja deh ya. Oke, MR kuadrat. MR kuadrat dikali alfa. Alfa kita ganti jadi apa? A per R. A per R. Nah, itu ya. Oke. Baik, dengan demikian sudah otomatis kalau kita perhatikan secara hati-hati ya, bahwa R-nya habis. Coba perhatikan lihat ya. Habis R di kanan dengan di kiri. Maka yang tinggal sekarang tinggal menggabung T2-nya. T2-nya apa? T2-nya kalau kita lihat persamaan sebelumnya, M2G dikurang M2A akan dikurangkan lagi dengan T1, yaitu M1A dikurangi lagi dengan K dikali M1G akan sama dengan M dikali dengan A. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita harus hati-hati dalam hal ini, kumpulkan yang ada G-nya di satu ruas. Nah, kalau kita lihat yang ada G-nya ya, berarti M2 ya dikurang K dikali M1. Ini yang ada G-nya nih. Berarti dalam kurung dong. Dalam kurung kali apa? Kali G. Lalu yang tidak ada G berarti A dong. Percepatan translasi ya, kali ini ya. Pindahkan ke kanan adik-adik menjadi dalam kurung. M2 pindah ruas jadi plus ya, yang ini jadi plus, tambah M1 ditambah massa katrol dikali dengan A. Nah, sekarang dapat kita peroleh bahwa percepatan daripada sistem atau A sama dengan M2 dikurang K dikali M1 dikali dalam kurung G dibagi dengan M2 ditambah M1 ditambah massa katrol M. Nah, itu ya. Baik, karena pertanyaan adalah energi katrol, maka masuk kita ke langkah berikut ya. Energi rotasi tentunya ya. Energi rotasi tentu adik-adik harus hafal juga ya. E rotasi sama dengan setengah kali momen inersia dikali omega kuadrat gitu ya. Oke. Baik, kalau kita gabung sekarang, ayo kita masukkan I daripada katrol tadi apa? Berarti setengah katrolnya tadi MR kuadrat ya, karena cincin ya, MR kuadrat dikali omega. Omega itu apa? Omega adalah V per R ya. V per R berarti V kuadrat per R. Itu ya. Otomatis kita coret dong R kuadratnya. Gitu ya. Maka yang tinggal jadi apa? Jadi setengah MV kuadrat. Setengah MV kuadrat. Tetapi hati-hati ya. Di sini kan kecepatan awal sama dengan 0. Berarti kecepatan akhir dapat kita hitung dengan persamaan apa? Kita hitung kecepatan akhir dengan persamaan sebagai berikut ya. V sama dengan V0 tambah A kali T. Karena V0-nya 0, berarti tinggal V sama dengan A dikali dengan T. Maka V ini kita ganti adik-adik menjadi A dikali dengan T ya. Oke, kita ganti menjadi A dikali dengan T. Baik, maka kita lanjutkan. Berarti energi rotasi menjadi sama dengan
setengah kali M. Baik, V-nya jadi A kali T. Dikuadratin tapi ya, dikuadratin menjadi apa itu? Berarti dikuadratin menjadi setengah kali M A kuadrat kali T kuadrat ya, A kuadrat kali T kuadrat. Nah, A-nya ini, ayo kita masukkan. Berarti dikuadratin ya. Boleh kita buat dalam kurung dulu ya. M2 dikurang K dikali M1 kali G per M2 tambah M1 ditambah M katrol. Ini hati-hati adalah kuadrat A-nya dikali T kuadrat. Nah, begitu adik-adik ya. Baik, sekarang tinggal kita lanjut menjadi setengah M. Kita sesuaikan dengan bentuk optionnya, yaitu G kuadrat, betul. G-nya ini kan kuadrat, dikeluarin dalam kurung, dikeluarin dari dalam kurung kali T kuadrat. Maka yang tinggal apa? Yang tinggal M2 dikurang K M1 per M2 ditambah M1 ditambah M kuadrat. Nah, coba kita coba dengan optionnya. Kalau kita lihat option A hampir mirip ya, setengah M G kuadrat T kuadrat M2 kurang K M1 per M2 tambah M1 plus M per 2. Nah, di sini yang nggak ada M per 2 nya, berarti bukan A ya. Nah, juga B tidak mungkin karena harus min di atas ya. Nih, harus min di atas. Coba kita lihat yang C, M2 kurang K M1, tapi adanya seperempat ya. Nah, nggak mungkin juga deh karena plus. Yang E, seperempat MG2 T2 terus N per 2, sedangkan di sini seperempat. Maka menurut saya ya, menurut saya berarti katrolnya seharusnya adalah silinder pejal ya. Jadi kalau silinder pejal berarti setengah MR kuadrat atau MR kuadrat per 2. Nah, itu ya. Maka kalau kita ikutin dari atas, berarti kalau dia silinder pejal ya, kalau dia silinder pejal berarti dapat kita artikan bahwa M-nya ini menjadi setengah dari di sini seharusnya. Jadi ada angka setengah ya, setengah MA gitu ya, setengah MA. Jadi di sini setengah MA. Ya, ini pelan-pelan. Nah, setengah MA. Nah, di sini juga ada setengahnya tentunya ya. Nah, ya harus katrol pejal ya, setengah MR kuadrat. Berarti ini juga menjadi apa namanya M per 2. Nah, di sini M per 2. Nah, begitu ya. Nah, sekarang baru kita masukkan ke persamaan ya. Sini jadi setengah kali M. Nah, seharusnya kali M per 2 ya, setengah kali M per 2 berarti seperempat dong. Nah, oke ya. Lalu ini juga jadi M per 2. Begitu aja ya, M per 2. Oke, ini seperempat. Ini M per 2. Maka seperti Bapak katakan tadi, menurut saya seharusnya dikatakan dia adalah katrol pejal atau silinder pejal. Maka yang cocok adalah jawaban nomor 32. 3 buah hambatan masing-masing bernilai 1 ohm, 2 ohm, dan 2 ohm ya. 1 ohm, 2 ohm, dan 2 ohm. Dan sebuah sumber tegangan 8 volt. Nah, ini sumber tegangan atau baterainya 8 volt. Dirangkai seperti pada gambar. Berapakah tegangan pada hambatan R1? Berarti sama artinya, kalau yang ditanyakan itu adalah V pada hambatan R1, berarti boleh dong kita katakan sebagai V1. Berapakah itu? Nah, ya. Jadi boleh kita katakan sebagai V1. Nah, di sini yang ditanyakan tegangan pada hambatan R1, maka kalau kita gambarkan kira-kira inilah ya yang ditanyakan ya. V1. Tegangan pada ujung-ujung hambatan R1. Itu yang kita sebut dengan V1 ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan hambatan total daripada rangkaian tersebut ya. Menentukan hambatan total daripada rangkaian tersebut. R2 dan R3 kan paralel ya, sedangkan R1 sendiri, maka R total dapat kita lihat adalah R1 ditambah ya, R1 ditambah hasil paralel daripada R2 dengan R3, berarti R2 dikali R3 per
R2 ditambah R3. Nah, itu cara mencari R paralelnya. Ya, cara mencari R paralelnya. Maka konsep yang kita gunakan untuk tipe-tipe soal seperti ini adalah dengan menggunakan hukum Ohm, ya, dengan menggunakan hukum Ohm. Ayo kita tinjau dia ya. Nah, ayo kita hitung dulu sebelumnya R totalnya berapa nih? R1 berapa? 2 ditambah R2 kali R3, berarti 1 kali 2, 2. R2 tambah R3, 1 tambah 2 berarti 3, ya. Maka kalau kita selesaikan ini dengan penyebut 3 ya, dengan penyebut 3, maka di atas menjadi berapa? Ini supaya jadi 2 berarti 6 ya. 6 tambah 2 ya, 6 tambah 2, 6 tambah 2 berarti berapa dia? 8/3. Itu baru R total ya. Masuk kita ke langkah keduanya. Apa langkah kedua? Ya, langkah kedua tentu dengan mencari berapa arus yang mengalir pada R1. Tentu kalau kita lihat di gambar adik-adik, arus yang mengalir di R1 adalah arus total ya. Ini lihat kabelnya ya. Jadi arus dari baterai ke sebelah kiri, terus belok ke atas, terus masuk ke R1 ya. Jadi dapat kita cari dulu sebelumnya berapa sih sebetulnya hambatan arus pada hambatan R1 ya, dengan persamaan I sama dengan V per R. V per R. Ya, atau I total dulu berarti kan maksudnya. I total ya. I total itulah yang ada pada hambatan R1. Nah, ya. Berarti dapat kita hitung V-nya tadi sumbernya berapa? 8 per R totalnya 8/3. Maka dapatlah kita peroleh hasilnya menjadi berapa? 3 ya, 3 ampere. 3 ampere arus total pada rangkaian, dan itu pula arus pada hambatan R1 ya. Nah, ini juga arus pada hambatan R1 kalau kita lihat di gambar ya. Nah, di sini baru bercabang nanti. Nah, ya, di sini baru ada R pada hambatan 2, R pada hambatan 3 jelas sudah berbeda ya. Baik, maka karena yang ditanya adalah V1, kembali kita gunakan hukum Ohm yang menyatakan bahwa V1 sama dengan I1. Nah, I di hambatan 1 ternyata I ya. Hati-hati ya. Ini ternyata arus di hambatan 1 adalah I. I dikali R1. Maka kalau kita lihat I-nya berapa? 3. R1-nya berapa dulu? 2. Maka hasilnya adalah 6 volt. Nomor 33. Sebuah sistem terdiri dari sebuah batang konduktor AB. Nah, ini konduktor AB-nya ya. Bermasa M yang dapat meluncur tanpa gesekan di atas rel. Nah, ini relnya ya, rel paralel. Relnya rel konduktor yang dipisahkan oleh jarak L. Jadi artinya panjang AB itu adalah L besar ya. Jadi dapat kita tuliskan bahwa L dari konduktor AB adalah L besar. Oke. Terus berikutnya, ujung kiri rel dihubungkan oleh sebuah hambatan R. Nah, ini maksudnya ya, dihubungkan oleh hambatan R sehingga membentuk sebuah loop ya, sebuah rangkaian tertutup ya. Seperti pada gambar, loop berada di dalam medan magnet B. Nah, yang masuk ke dalam bidang ya. Pada saat T0, batang AB mulai bergerak ke kanan dengan kelajuan V0 ya. Kelajuan V0. Kalor yang dihasilkan oleh hambatan R adalah berapa? Nah, kita akan lihat sebelumnya adik-adik bahwa yang namanya kalor di sini berarti akibat adanya energi listrik ya. Kita ketahui bahwa energi listrik W sama dengan potensial kuadrat dibagi hambatan R dikali dengan waktu. Nah ya, lalu kita ingat kembali bahwa
V di sana atau potensial itu boleh kita ganti menjadi GGL induksi ya, yang lambangnya seperti ini. Itu persamaannya untuk kasus seperti di atas adalah medan magnetnya dikali L dikali kecepatannya, katanya kecepatannya V0. Nah, jadi T diganti jadi E gitu ya, lambang daripada T ini diganti menjadi E. Oke, yang umum kita dulu waktu di kelas 10 potensial ya, atau V voltase. Kemudian perlu juga kita ingat bahwa ada juga persamaan yang menyatakan bahwa gaya Lorentz sama dengan Bill. Nah, kira-kira manalah yang paling sesuai dengan yang dibutuhkan oleh soal kita ya? Bill. Nah, itu ya, Bill. Baik, coba kita sederhanakan kembali. Mari ya, berarti V-nya sudah diganti jadi ini tadi, berarti kuadrat ya. Ini dikuadratin menjadi G kuadrat L kuadrat I0 kuadrat per R dikali dengan waktu ya. Nah, W. Namun kalau kita lihat bentuk offset atau pilihan, adanya bentuk MV kuadrat ya. Berarti di sini kan boleh kita lihat bahwa W sebanding dengan I0 kuadrat ya. Sedangkan energi kinetik pun juga sama dengan sebanding dengan I0 kuadrat. Jadi dapat kita artikan dalam hal ini, karena yang di pilihan tidak ada bentuk seperti ini, maka W boleh kita ganti menjadi energi kinetik, di mana dia setelah digerakkan dengan kecepatan V0 dia akan konstan kecepatannya ya. Berarti sama dengan setengah M I0 kuadrat. Ini yang ada bentuknya di pilihannya. Berarti jawabannya adalah setengah M I0 kuadrat, berarti Depok. Nomor 34. Sebuah proyektor menggunakan cermin cekung. Nah, misalkan cermin cekung itu kita gambarkan adik-adik sebagai berikut ya. Berarti yang dihitami kan sebelah kanan tuh. Nah, inilah sebagai depannya ya, depan cerminnya. Inilah sebagai belakang cermin. Ada ya, depannya, belakangnya. Lalu kalau kita ambil sumbu utama dari kiri ke kanan, adalah ini garis putih jari ya. Nah, inilah sumbu utamanya. Oke, berarti kita baca sekarang ya, apa kata soal. Kita baca pengantar. Sebuah proyektor menggunakan cermin cekung untuk menampilkan gambar di layar. Layar diletakkan 3 meter. Nah, otomatis layar pasti berada di depan dong. Nah, ini layarnya ya. Layar berada di depan. Layar berada di depan ya. Pada jarak 3 meter. Nah, kalau kita ubah ke sentimeter berarti 300 ya. 300 sentimeter. Itulah jaraknya ke vertex daripada cermin ya. Vertexnya ya, ini ya, jaraknya 300 cm. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin. Nah, jadi kalau misalnya bendanya katakan 10 cm di sini ya, ini katakanlah fokus ya. Lalu saya tidak sebutin apa namanya fokus cerminnya berapa ya, ini berapa. Berarti katakanlah bendanya di sini ya. Katakan ini bendanya dengan kepala ke atas ya.
berarti itu dilambangkanlah dengan S, ya, dilambangkan dengan S, jarak benda ya, S di soal pada jarak 10 cm dari cermin. Nah itu kan, oke. Agar didapat bayangan yang jelas, tidak buram pada layar, maka berapakah jari-jari kelengkungannya? Nah, justru yang ditanya adalah jari-jari kelengkungan cerminnya atau R. Nah, berarti dalam hal ini adik-adik, bayangan diharapkan jatuh di layar tepat ya. Sehingga boleh kita katakan bahwa bayangan itu menjadi jarak cermin ke layar itu. Ya, itulah yang 300 cm. Baik adik-adik, untuk ini tinggal kita ingat rumus untuk cermin ya, baik cekung maupun cembung. Persamaannya adalah 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, itu ya. Gimana kalau kita mau hubungkan dengan jari-jari? Adik-adik jangan sampai lupa bahwa fokus itu adalah setengah dari jari-jari atau R per 2 gitu ya. Maka kalau kita ganti F jadi R per 2, R per 2 berarti 2-nya di atas ya, 2 per R jadinya akan sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah sekarang kita masukin angkanya adik-adik, berarti 2 per R sama dengan 1 per S, S-nya 10 ya, 1 per S, S-nya 10 ditambah 1 per 300. Ayo kita samakan KTK-nya adik-adik, berapa nih? Tentu 300 dong, KTK-nya 300 ya. Oke, dibagi 10 berapa? 30? 30, berarti tambah 1 berarti 31. Kan begitu ya. Itulah 2 per R ya. Itulah 2 per R-nya. Otomatis kalau kita adakan perkalian silang, berarti R-nya sama dengan 300 kali 2 berarti 600. 600 dibagi dengan 31 ya. 600 dibagi 31 ini 19,4 cm. Berarti jawabannya adalah B, nomor 35. Seorang pekerja menggunakan pita pengukur yang terbuat dari baja dengan koefisien muai panjang alfa 1,2, atau boleh kita buat jadi 12 kali 10 pangkat 6 ya, sama aja. 12 kali 10 pangkat 6, 1,2 10 pangkat 5 boleh dibuat jadi 12 10 pangkat 6 per Kelvin. Pita tersebut memiliki panjang total 50 meter. Pada temperatur 20 derajat Celcius pada siang hari dengan temperatur 35,7 derajat Celcius, pekerja membaca pengukuran sebesar 35,794. Jadi kalau kita perhatikan adik-adik, berarti selisih temperatur ya, selisih temperatur berarti 35,7 dikurang 20 berarti 15,7 derajat Celcius. Nah perlu diingat bahwa delta T untuk Celsius sama dengan untuk Kelvin ya, delta T-nya ya, bukan T-nya tapi selisihnya ya. Selisihnya Celsius dengan Kelvin itu sama adik-adik ya. Oke. Maka panjang yang terukur sesungguhnya ya, katakanlah sebagai L0 gitu. Maka kita buat persamaan L sama dengan L0 buka kurung 1 tambah alfa kali delta T. Ini persamaan ya. Persamaan pemuaian panjang untuk suatu logam.
Nah, baik adik-adik, sekarang kita masukkan angkanya ya. L-nya itu kita lihat 35,794. 35,794 sama dengan L0 buka kurung 1 tambah alfa tadi berapa adik-adik? 12 kali 10 pangkat min 6 per Kelvin. Delta T-nya berapa? Delta T-nya tadi 15,7 ya. Kelvin juga. Nah, otomatis Kelvin atas dengan bawah diapain? Dicoret ya. Oke. Maka hasilnya kalau kita selesaikan ya menjadi L0 dikali 1,0019 ya dalam kurung ini. 1,0019. Berarti L0 kali 1 tambah 0,0019 ya. Tambah 0,00019. 00019 ya, atau 1,0019 ya kalau ditambahkan angka satunya dikali L0, itulah yang sama dengan 35,794. Maka L0 nya adik-adik dapat kita hitung menjadi 35,794 dibagi 1,0019 menjadi 35,78 ya, sekitar 35,78. Bedanya sangat tipis ya, bedanya sangat tipis. Nah, sementara L0 seharusnya di bawah ini ya. Nah, maka nggak mungkin kita bulatkan ke atas. Kita pakai logika di sana ya. Nggak mungkin kita dibulatkan jadi 35,8 karena udah lebih gede dari sini. Berarti bulatkan ke bawah berapa dong? Menjadi 35,7 ya. Jadi hasilnya 35,7 meter. Oke, jawabannya C.